Oke, ya. eh Sebentar. Ya, jadi hari ini kita malam ini live. Coba ngecek aja sih malam ini live ada berapa banyak yang bisa view. Kalau belum ada ya terpaksa nanti ditunda. Oke, ada udah satu orang nih. Siapa nih? Mas atau Mbak Cantika Anda sama Joko Lestari. Oke, sambil nunggu sebentar, kira-kira 1 menit baru kita mulai ya. Dikit lagi, bentar. Oke, sepertinya udah cukup banyak nih yang gabung. Oke. Oke, sambil meeting juga nih. Oke. Ini siapa nih? Ada yang mau join? Oh, tidak ada permintaan. Ada permintaan dari Mr. Nur. Oke. Oke, ya. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang udah nonton ya. Jadi hari ini malam ini sebenarnya singkat aja sih ya. Jadi ingin membahas salah satu keilmuan di Merpati Putih yang sudah cukup terkenal ya. Jadi salah satu ciri khas perguruan Merpati Putih, selain pematahan benda keras juga ada getaran tutup mata. Oh iya, sebelum itu mungkin untuk teman-teman yang bukan Merpati Putih terus kemudian nonton video ini, atau dari teman-teman Merpati Putih sendiri, perlu diketahui bahwa getaran Merpati Putih tidak melulu selalu soal getaran tutup mata. Jadi aplikasinya juga sangat luas dan sangat banyak. Itu menurut pelatih saya, dan memang bisa kita buktikan sendiri bahwa penerapan untuk getaran itu tidak hanya untuk tutup mata, cuman tentu saja yang sering didemonstrasikan dan sering dipakai oleh teman-teman sedulur-sedulur Merpati Putih biasanya getaran tutup mata, karena ini kalau didemonstrasikan kelihatannya sangat wah gitu ya, keren sekali gitu. Nah, kemudian membahas ilmu getaran Merpati Putih ini tidak terlepas dari tentu saja olah nafas Merpati Putih, dan kemudian apa bedanya olah nafas Merpati Putih untuk getaran tutup mata dan misalkan untuk pematahan. Karena walaupun misalkan mempunyai bentuk yang sama tapi sebenarnya tidak serupa. Mungkin untuk teman-teman yang Merpati Putih tahu ya, jadi latihan untuk getaran tutup mata dan latihan untuk pematahan benda keras itu bentuk nafasnya berbeda, walaupun misalkan bentuk sikapnya masih sama. Nggak bisa saya jelaskan detail karena mungkin video ini juga ditonton teman-teman yang bukan dari Merpati Putih. Cuman kalau yang mau join silahkan, jadi nanti bisa tahu nih bedanya apa sih pernafasan untuk getaran tutup mata dan untuk pematahan benda keras gitu ya. Jadi di Merpati Putih memang latihan getaran itu latihan olah nafas itu bisa dua bentuk, bisa untuk tujuan untuk pematahan benda keras atau getaran tutup mata, atau mungkin bahkan lain misalkan untuk penyembuhan misalkan. Nah, itu penerapan aplikasinya ada banyak, walaupun bentuk olah nafasnya itu mirip lah gitu ya. Nah, terus kemudian sebelum melangkah jauh ke getaran, dan ini mungkin video seri pertama dari getaran ya, karena mungkin getaran juga bakal dikupas banyak jadi konten. Jadi ini hanya mungkin satu dari sekian seri untuk getaran.
Oke, sebelum ke sana sebenarnya getaran ini bukan pertama kali sih ya. Jadi lebih tepatnya ditemukan atau diformulasikan oleh guru besar kita, almarhum Mas Budi Santoso, adik dari Mas Pung. Dimana kita tahu ya, antara Mas Pung dan Mas Budi sendiri itu seperti yin dan yang ya. Jadi saling melengkapi lah. Jadi Mas Pung itu lebih, walaupun perawakannya lebih kecil dari Mas Budi, tapi ternyata lebih keras gitu ya, lebih keras, punya apa ya, power yang besar gitu ya. Dan Mas Budi sendiri malah terkenal dengan ilmu kelembutannya, ilmu yang lembut gitu. Jadi yang halus-halus malah dari Mas Budi, yang keras-keras, yang untuk penghancuran dari Mas Pung paling paling jago. Kemudian, nah, kapan mulai diformulasikan? Kalau dari cerita-cerita ya, dari cerita-cerita di senior Merpati Putih, termasuk mungkin pewaris kalau nggak salah, maaf kalau salah ya. Jadi Mas Budi ini memformulasikan getaran tutup mata itu ketika salah satu muridnya atau anak didik yang beliau latih ini mengalami kecelakaan dan kemudian menjadi buta gitu ya. Matanya menjadi buta dan akhirnya tidak bisa melihat. Dari permasalahan tersebut kemudian beliau memformulasikan latihan Merpati Putih ini untuk mencari solusi untuk anak didik yang menurut cerita adalah kesayangan dari Mas Budi. Karena saking sayangnya, mungkin karena benar-benar rajin latihan ya anaknya, terus jadi benar-benar dicintai sama Mas Budi. Kemudian akhirnya Mas Budi dalam mersudi beliau itu menemukan formulasi getaran tutup mata ini. Dan akhirnya ketika kemudian formulanya sudah jadi, akhirnya kemudian di project percobaan kepada beberapa anggota Merpati Putih lain yang tidak mengalami buta. Kemudian dicoba dan ternyata banyak yang berhasil. Nah, mulai dari situ kemudian kurikulum untuk getaran tutup mata ini dibakukan dan jadi materi latihan untuk di perguruan pencaksilat Merpati Putih. Nah, walaupun pada penerapannya adalah bisa untuk berbagai macam hal ya, misalkan untuk pematahan dengan tanpa kekejangan, misalkan untuk teman-teman Merpati Putih tentu tahu ya, jadi pematahan tanpa kekejangan biasanya juga masih berkaitan dengan ilmu getaran Merpati Putih ini. Nah, kemudian ketika formulasi getaran tutup mata ini mulai diajarkan secara umum kepada anggota lainnya, anggota perguruan pencaksilat Merpati Putih, maka konsekuensinya tentunya akhirnya banyak yang akhirnya menjadi bisa ya, dalam artian sisi positifnya adalah di luar guru besar itu anggota Merpati Putih bisa mempunyai keilmuan ini. Dan ini awalnya atau mungkin bahkan sampai sekarang itu seperti menjadi ilmu yang dianggap klinik atau mungkin dianggap mistik ya. Padahal di Merpati Putih sendiri tidak mengenal klinik atau mistik gitu. Justru kita melatihnya betul-betul dengan olah nafas saja gitu ya. Dan bahkan ketika kita melakukan latihan olah nafas, kita juga hanya diawali dengan doa kepada Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing dan tidak ada mantra dan atau semacam sebagainya lah. Murni dengan melatih kepekaan dan konsentrasi. Nah, ini yang akhirnya menjadikan ilmu getaran Merpati Putih ini pun diterima di Kesatuan Kopassus misalnya. Karena kita tahu Kesatuan Kopassus sendiri sudah melatih Merpati Putih sudah cukup lama ya. Sudah dilatih Merpati Putih sudah cukup lama dan beberapa anggotanya tentu saja bisa getaran tutup mata. Yang sempat viral bahkan adalah salah satu anggota Kopassus yang ikut membantu ketika ada bencana alam, kemudian
tanah longsor ya, bencana alam tanah longsor, kemudian membantu mencari korban tanah longsor yang di dalam tanah dengan ilmu getaran tutup mata ini. Nah itu kan akhirnya sangat berguna sekali kan. Jadi ilmu yang dilatih di Merpati Putih ternyata tidak cuma diterapkan untuk bela diri saja gitu, ternyata bisa diterapkan di kehidupan yang lain. Dulu ada cerita getaran tutup mata ini sendiri juga pernah dipakai di misalkan di bandara untuk mencegah adanya penyelundupan barang-barang misalkan. Karena dengan adanya getaran tutup mata ini, seorang anggota Merpati Putih misalkan dia berdiri di gate bandara, kemudian mulai mendeteksi benda-benda yang masuk dari para penumpang yang datang gitu ya. Nah dari situ ternyata memang berguna, dan beberapa barang yang ternyata diselundupkan bisa dideteksi oleh anggota Merpati Putih. Tentu saja cerita-cerita tentang getaran ini sangat banyak ya. Hari ini tidak bisa saya ceritakan semua, tapi mungkin di seri selanjutnya bisa saya ceritakan. Dan apa ya, memang di getaran tutup mata ini kalau di dunia barat, atau ya mungkin di dunia barat atau dunia yoga biasanya di India, mungkin lebih ke arah semacam mata ketiga gitu ya. Jadi justru dengan getaran tutup mata itu, seorang anggota Merpati Putih itu dapat melihat tidak dengan matanya, mata fisiknya gitu ya, tapi menggunakan ya anggaplah kita bisa sebut mata batin ya, mata batin. Nah kemampuan ini diperoleh dari latihan olah nafas Merpati Putih. Tentu saja yang latihan olah nafas getaran tutup mata misalkan, atau bahkan getaran untuk yang lain, untuk pematahan misalkan, itu ada sendiri. Nah makanya uniknya di Merpati Putih itu seperti itu, bentuknya sama, latihan nafasnya hampir sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Ya misalkan jadi tujuan untuk pematahan benda keras, latihan nafasnya seperti ini gitu ya. Terus latihan untuk getaran tutup mata, latihannya seperti ini. Dan itu benar-benar tidak ada apa ya, klinik mantra, nggak ada. Semuanya benar-benar melatih hanya dengan kepekaan dan konsentrasi. Dan ilmu ini apa ya, bukan ilmu mitos, karena dari sekian anggota Merpati Putih banyak yang sudah menguasai ini. Anak-anak, dewasa, perempuan, cowok, laki-laki, semuanya ada yang bisa gitu. Jadi tidak terbatas pada golongan tertentu sebenarnya untuk getaran tutup mata ini. Dan ilmu seperti ini tidak perlu, walaupun tidak perlu agak ngelantur nih. Jadi tidak perlu dianggap sebagai ilmu yang hanya dikhususkan untuk tingkat usia tertentu. Padahal seharusnya ilmu getaran Merpati Putih ini dapat dipelajari oleh seluruh anggota Merpati Putih. Kira-kira seperti itu saja sih. Jadi keunikan dari salah satu keilmuan di Merpati Putih. Dan mungkin terakhir jadi salah satu kejadian unik yang saya alami terakhir ya, itu di jadi tradisi Merpati Putih di Parangkusumo tahun 2000, berarti tahun ini ya, 2022. Itu ada salah satu anggota Merpati Putih itu kehilangan handphone di lapangan di Parangkusumo tuh. Itu kan rumputnya pasti tinggi kemarin tuh kan, karena lama nggak ada kegiatan. Nah kemudian dia lupa tuh taruh di mana gitu kan. Taruh di mana. Terus ada salah satu anggota Merpati Putih cewek, dia pakai getaran membantu mencari di antara rumput-rumput yang tinggi tersebut. Nggak butuh waktu lama itu, 2-3 menit langsung ketemu itu handphonenya. Nah itu salah satu penerapan getaran tutup mata bisa seperti itu. Jadi bisa berguna untuk banyak hal ya. Nah cerita-cerita yang lain bakal saya ulas deh nanti besok di video berikutnya tentang getaran tutup mata Merpati Putih.
bisa untuk apa aja, dan cerita-cerita unik apa aja mungkin nanti akan kita ceritakan. Dan disclaimernya bahwa video ini, konten ini ya kita untuk fun-fun aja ya, seru-seruan aja, bahwa tidak perlu dianggap serius. Yang mau ini yang non merpati putih, yang di luar merpati putih, mau percaya syukur, nggak percaya ya nggak apa-apa. Karena yang menjalani ya teman-teman merpati putih, karena teman-teman merpati putih sendiri yang tahu manfaatnya, tahu latihannya, tahu benarnya bahwa itu sebuah kebenaran. Karena banyak cerita-cerita yang jauh lebih di luar logika lah, kalau mau dikatakan sebagai apa ya, ilmu yang unik gitu ya, bukan ilmu mistik nih, ilmu yang unik gitu aja. Oke, ini yang join sudah cukup banyak. Kalau ada yang mau tanya, bolehlah, silakan diketik aja, nanti biar saya jawab ya 1 menit. Kalau nggak ada nanti saya closing aja ya. Nanti mudah-mudahan bisa berjumpa di cerita berikutnya tentang seperti janji saya, ini nanti Getaran bakal ada beberapa seri, karena banyak banget cerita tentang Getaran merpati putih yang kayaknya bakal asik nih diceritakan gitu ya. Oke, kayaknya cukup karena nggak ada yang bertanya. Oke, terima kasih yang udah join. Nanti seperti biasa konten ini akan diupload di YouTube-nya Merpati Putih Kolat Cinde juga, dan kedepannya mungkin Merpati Putih cabang Semarang juga bakal melakukan hal yang sama, tapi tentu dengan bahasan-bahasan yang lebih seru lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjumpa di konten berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.